kesempatannya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi System Documentation. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Sandra Eka Aprilia dengan NIM 2019-310402. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi Ramadhani Soekartaji dengan NIM 2019-310365. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Dianur Safitri Diponegoro dengan NIM 2019-310392. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Febri Novita Adani dengan NIM 2019-310394. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Jihan Ramadan Kibahajai dengan NIM 2019-310470. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teknik dan dokumentasi. Untuk yang di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik sistem. Nah, teknik sistem ini merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa, merancang, dan mendokumentasi sistem, dan tentunya subsistem yang hubungannya sangat berkaitan. Nah, teknik-teknik ini pada umumnya bersifat grafikal atau pictorial. Di dalam sebuah teknik ini tentu ada kegiatan yang mana dilakukan untuk meyakinkan bahwa mekanisme kontrol organisasi ini sudah berfungsi dengan baik dan tentunya memastikan bahwa tidak perlu dilakukan pengawasan atau kontrol tambahan. Nah, kegiatan ini biasanya kita sebut dengan auditing atau kegiatan audit. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian penggunaan teknik sistem dalam auditing. Penggunaan teknik sistem dalam auditing adalah berupa kebijakan dan prosedur yang dibuat sebagai jaminan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Dalam mengevaluasi pengendalian intern, auditor umumnya memperhatikan arus pemrosesan dan distribusi dokumen-dokumen dalam pelaksanaan sistem. Dalam penggunaan teknik sistem dalam auditing terdiri dari evaluasi pengendalian internal. Evaluasi pengendalian internal ini adalah auditor membutuhkan teknik untuk memecah tugas antar personal atau departemen yang terdiri dari flowchart analisis, flowchart dokumen, dan diagram distribusi formulir. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart analisis. Flowchart analisis adalah sistem yang serupa flowchart sistem, baik dalam hal detail rincian maupun teknik pembuatan. Alur proses ditandai dengan penggunaan simbol yang dihubungkan dengan garis. Flowchart analitik ini atau serupa dengan flowchart analisis atau sistem ini mengidentifikasikan semua proses signifikan pada sebuah aplikasi dengan penekanan pada pemrosesan tugas. Kemudian flowchart dokumen. Flowchart dokumen ini adalah sama seperti serupa seperti flowchart analisis, yaitu tetapi peran dari proses setiap entitas itu tidak disajikan secara detail. Dengan kata lain, hanya dengan simbol dokumen yang digunakan dalam flowchart tersebut. Simbol lain pada dasarnya boleh saja digunakan untuk memperjelas suatu flowchart. Kemudian diagram distribusi formulir. Diagram distribusi formulir ini itu menggambarkan setiap salinan formulir dalam sebuah organisasi. Dalam diagram ini penekanannya terletak pada siapa yang akan mendapatkan formulir tertentu. Pada bagian setiap formulir akan diproses. Formulir dapat digambarkan dalam bentuk simbol atau dalam bentuk deskripsi kata-kata. Nah, flowchart analisis, flowchart dokumen, dan diagram distribusi ini dapat digunakan oleh auditor untuk menganalisis distribusi dokumen dan disajikan dalam bentuk kolom-kolom untuk mengelompokkan peran pemrosesan yang dijalankan oleh setiap entitas.
Next. Kemudian ada pengujian kepatuhan. Pengujian kepatuhan ini adalah seorang auditor menjalankan pengujian kepatuhan untuk mengkonfirmasi eksistensi, menilai efektivitas, dan mengecek pelaksanaan pengendalian internal. Oleh karena itu, auditor perlu memahami teknik sistem yang biasanya digunakan untuk mendokumentasikan sistem informasi seperti input proses output, diagram hierarki, vokal program, diagram alur data logika, tabel keputusan, dan metode matriks. Next. Kemudian yang terakhir ada kertas kerja. Kertas kerja ini merupakan catatan mengenai prosedur dan penyajian yang dilakukan dalam proses audit, informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan audit, dan simpulan yang ditarik dari hasil audit. Kertas kerja ini dibuat dan disimpan oleh auditor. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan teknik sistem dalam pengembangan sistem. Yang pertama ada analisis sistem. Analisis sistem ini merupakan tanggung jawab yang mencakup pencarian fakta dengan menggunakan teknik wawancara, kuesioner, review dokumen, dan observasi. Selanjutnya, yaitu ada desain sistem. Untuk desain sistem sendiri melibatkan penyusunan sistem secara lengkap dan utuh. Sebagaimana seniman yang menggunakan alat khusus untuk menggambar, nah desainer juga membutuhkan alat untuk membantu mendesain proses. Alat tersebut dapat berupa matriks input atau output, flowchart sistem, dan diagram alur data. Yang selanjutnya yaitu ada implementasi sistem. Implementasi sistem ini merupakan penerapan desain yang telah dibuat. Aktivitas ini biasanya mencakup dalam implementasi yang mana pemilihan dan pelatihan personel, pemasangan peralatan komputer dan infrastruktur, mendesain sistem secara detail, penulisan dan pengujian program komputer, pengujian sistem, pembuatan standar dan dokumentasi, dan tentunya konversi file dari sistem lama ke sistem baru. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknik sistem beserta simbol-simbol yang digunakan. Bagian arus atau disebut dengan flowchart. Pengertiannya yaitu merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Flowchart juga merupakan teknik sistem yang paling sering digunakan. Flowchart merupakan diagram simbol yang menunjukkan arus data dan tahapan operasi dalam sebuah sistem. Simbol-simbol ini terkait dengan fungsi dasar dari pemrosesan data. Ada simbol khusus yang dapat digunakan untuk menggantikan simbol dasar guna memberikan informasi tambahan. Contoh-contoh dari simbol-simbol tersebut yaitu simbol input atau output, menunjukkan proses input-output yang terjadi tanpa bergantung dari jenis peralatannya. Disimbolkan seperti jajar genjang. Yang kedua, simbol proses menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer. Disimbolkan seperti persegi panjang. Yang ketiga, simbol garis lurus, yaitu menyederhanakan hubungan antar simbol yang letaknya berjauhan atau rumit. Yang keempat, simbol anotasi, yaitu isinya catatan sehingga mudah dimengerti pada isi dan tujuan algoritmanya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bagan arus dokumen, bagan arus analitik, dan distribusi formulir. Yang pertama, flowchart dokumen atau bagan arus dokumen. Bagan arus dokumen ini menggambarkan arus dokumen dan informasi dalam organisasi sesuai dengan area tanggung jawab suatu transaksi. Tujuannya untuk mengetahui setiap dokumen yang digunakan dalam setiap sistem aplikasi dan mengidentifikasi titik awal, distribusi, serta titik akhir setiap dokumen. Mungkin bisa dibilang
seperti dari mana asal dokumen itu, terus kemana saja dokumen didistribusikan, serta bagaimana dokumen tersebut digunakan. Contohnya pada gambar di samping, ini bermula dari anggota. Anggota mengisi dokumen, terus terjadi proses manual, terus berlanjut ke bagian administrasi dokumen, terjadi proses lagi, dan akhirnya menghasilkan dokumen multi. Terus berlanjut ke kepala perpustakaan, ini berupa dokumen, terus berlanjut pada proses manual, dan berakhir pada dokumen kartu anggota. Yang kedua, arus analitik. Flowchart analitik serupa dengan flowchart sistem, baik dalam hal detail maupun teknik pembuatan. Ditandai dengan penggunaan simbol dihubungkan dengan garis. Yang terakhir, diagram distribusi formulir, menggambarkan distribusi setiap salinan formulir dalam sebuah organisasi. Teknik ini memudahkan menganalisis pemisahan tugas dalam sebuah sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe data flow diagram, yaitu data flow diagram fisik, yaitu diagram yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang ada atau sistem yang lama. Penekanan dari diagram ini adalah bagaimana proses-proses dari sistem diterapkan atau dengan cara apa, oleh siapa, dan di mana, termasuk proses-proses manual. Di sini ada dijelaskan oleh gambar berikut, di mana pelayan toko menerima uang dari pelanggan dan mengirim uang tunai tersebut, terus menerima uang tunai tersebut dan menyalin daftar ke kasir. Lalu kita bisa melihat bagaimana slip penyetoran dari uang tunai tersebut bisa dikirim ke bank, terus habis itu bisa diverifikasi dan menyalin daftar tersebut secara pembukuan. Yang berikutnya, data flow diagram logis, yaitu diagram yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan diusulkan atau sistem yang baru. Untuk sistem komputerisasi ini, penggambaran diagram ini hanya menunjukkan kebutuhan proses dari sistem yang diusulkan secara logika. Biasanya proses-proses yang digambarkan hanya merupakan proses-proses secara komputer saja. Berikut contoh data flow diagram logis dari gambar berikut. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Data flow diagram atau DFD, representasi grafis dari sistem. DFD ini menggambarkan komponen sistem, aliran data antara komponen dan sumber, tujuan serta penyimpanan data. Akan tetapi DFD hanya memiliki notasi atau simbol yang hanya sedikit, hanya menggunakan 4 simbol atau notasi saja. Yang pertama ada simbol lingkaran. Simbol lingkaran ini menggambarkan fungsi atau proses di mana aliran data masuk berubah menjadi aliran data keluar. Yang kedua ada garis lengkap dengan panah. Data aliran simbol ini mewakili jalan kecil untuk data. Yang ketiga ada persegi panjang. Entitas eksternal ini simbol menggunakan sumber tujuan dari data di luar. Yang terakhir ada 2 buah garis, simbol file mewakili sebuah tempat di mana data disimpan.
Ada dua cara utama menggunakan DFD. Yang pertama ada diagram IPO, yang kedua ada diagram HIPPO. Kita membahas tentang diagram IPO. Bagian IPO menyajikan sangat sedikit rincian yang berkaitan dengan fungsi pemrosesan. Tetapi bagian itu merupakan teknik yang bermanfaat untuk menganalisa keseluruhan kebutuhan informasi. Yang kedua ada diagram HIPPO. Bagian hierarkis yang membagi tugas-tugas pemrosesan ke dalam berbagai modul atau subtugas dan pada bagian IPO untuk menguraikan kebutuhan masukan proses keluaran dari setiap modul. Bagian hierarkis menguraikan keseluruhan sistem dan menyediakan daftar isi dari bagian IPO yang rinci, biasanya melalui skema penomoran. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan pengucapan, maka kami meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.